Pulang yang terlambat. Suami miskin lelaki miskin berjuang ke kota menjadi kaya. Pulang ke kampung bertemu istri dan anaknya yang miskin. Ia berangkat ke kota dengan sepasang sandal tipis dan janji yang diucapkan di bawah lampu minyak. Aku akan kembali saat hidup kita berubah. Istrinya mengangguk, menggendong anak mereka yang masih merah, menahan air mata yang jatuh diam-diam. Tahun-tahun berlalu. Lelaki itu berjuang, menjadi kuli, pedagang asongan, lalu pelan-pelan naik. Ia belajar membaca peluang, menelan pahit kegagalan, dan akhirnya berdiri sebagai orang berada. Rumah besar, mobil hitam, jas rapi. Namanya dikenal, uangnya dihormati. Suatu hari, ia pulang ke kampung. Jalan tanah itu masih sama, hanya hatinya yang terasa asing. Di ujung gang, ia melihat seorang perempuan kurus menjemur pakaian lusuh. Wajahnya menua sebelum waktunya. Di sampingnya, seorang anak kecil bertelanjang kaki memungut kayu bakar. Ia mengenali mereka. Istrinya. Anaknya. Mereka miskin. Dadanya sesak. Semua keberhasilannya mendadak terasa kosong. Ia sadar, dalam perjalanannya mengejar kaya, ia meninggalkan yang paling berharga. Uang datang tepat waktu, tetapi cintanya tidak. Ia mendekat. Istrinya menatap lama, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum orang yang sudah terlalu lama belajar bertahan. Ayah pulang? Tanya anak itu polos. Saat itu, lelaki kaya itu menangis seperti lelaki miskin dulu, sadar bahwa kekayaan tanpa tanggung jawab hanyalah kemiskinan yang berganti rupa. Ia berangkat ke kota pada suatu subuh yang pucat, ketika ayam bahkan belum sempat menyelesaikan kokoknya. Di bahunya hanya tergantung sebuah tas kain berisi 2 helai baju, sepasang sandal tipis, dan segenggam harapan yang dipeluknya erat-erat. Di belakang rumah papan yang hampir roboh, istrinya berdiri memeluk bayi mereka. Masih merah, masih sering terbangun di malam hari karena lapar. Aku akan kembali, katanya pelan, seolah takut janji itu pecah bila diucapkan terlalu keras. Aku akan kembali saat hidup kita berubah. Perempuan itu mengangguk. Tidak banyak kata yang tersisa bagi orang miskin. Mereka telah lama belajar menyimpan kalimat agar tak menambah beban. Ia tersenyum, senyum yang dipinjamkan pada pagi agar suaminya berangkat tanpa ragu. Ketika langkah lelaki itu menghilang di tikungan, barulah air mata jatuh, satu-satu, seperti hujan yang tahu waktunya sendiri. Kota menyambutnya dengan suara klakson dan bau keringat. Ia menjadi kuli angkut di pasar, lalu penjajah minuman di pinggir jalan. Tidurnya berpindah-pindah, emper toko, musola, sesekali di kamar sempit yang dindingnya berjamur. Ia belajar menahan lapar, belajar tersenyum kepada orang yang memandangnya seperti bayangan. Surat-surat dari kampung datang jarang. Istrinya menulis tentang anak yang mulai belajar berjalan, tentang padi yang gagal panen, tentang atap bocor yang ditambal daun pisang. Ia membalas dengan uang seadanya dan janji yang sama, sebentar lagi. Sebentar lagi itu memanjang menjadi tahun. Ia bertemu orang-orang yang mengajarinya berdagang. Dari asongan ia naik menjadi pengepul kecil. Ia jatuh berkali-kali, ditipu, dirampok, ditertawakan. Namun kota juga mengajarinya satu hal. Bagi yang keras kepala, peluang selalu muncul seperti celah cahaya di pintu yang nyaris tertutup. Ketika uang mulai menetap di sakunya, ia jarang pulang. Ada rapat, ada kontrak, ada urusan yang katanya tak bisa ditunda. Setiap kali teringat kampung, ia menenangkan diri dengan kalimat yang terasa logis. Aku bekerja untuk mereka. Surat-surat semakin jarang. Ia berpikir mungkin istrinya sibuk, atau mungkin kantor pos di desa mereka makin sepi. Ia tidak bertanya lebih jauh. Kesibukan menjadi selimut hangat bagi rasa bersalah. 15 tahun berlalu. Namanya kini tercetak rapi di kartu nama. Ia memiliki rumah bertingkat, mobil hitam, dan jas yang disetrika setiap pagi. Orang-orang memanggilnya Pak, dengan nada hormat yang dulu tak pernah ia kenal. Dalam pesta dan jamuan, ia tertawa, tetapi ada ruang kosong di dadanya yang tak pernah terisi. Kepulangan itu terjadi tanpa rencana besar. Sebuah libur panjang, sebuah dorongan tiba-tiba. Ia ingin melihat kampung, katanya pada dirinya sendiri, sebagai orang yang berhasil. Jalan tanah masih sama. Pohon-pohon masih berdiri seperti saksi yang setia. Namun rumah-rumah tampak lebih rapuh, seolah usia berjalan lebih cepat di sini. Di ujung gang, ia melihat seorang perempuan menjemur pakaian lusuh. Rambutnya diikat seadanya. Tubuhnya kurus, bahunya turun. Di dekatnya,
Seorang anak lelaki bertelanjang kaki memungut kayu bakar. Jantungnya berhenti sesaat. Ia mengenali cara perempuan itu mengibas kain, cara ia berdiri menahan matahari. Ia mengenali garis wajah yang dulu ia hafal. Dunia seakan menyempit, menyisakan jarak beberapa langkah yang terasa lebih jauh daripada perjalanan ke kota bertahun-tahun lalu. Ia mendekat. Perempuan itu menoleh. Tatapannya kosong sejenak, lalu bergetar. "Kau pulang?" Suaranya tidak marah, tidak juga gembira. Hanya datar, seperti orang yang telah terlalu sering berharap dan belajar mematikan harapan itu. Anak lelaki itu menatapnya penasaran. "Ibu, siapa?" Perempuan itu menelan ludah. "Ayahmu." Anak itu tersenyum malu-malu. "Ayah pulang?" Kata-kata sederhana itu meruntuhkan segala dinding yang ia bangun. Ia berlutut, memeluk anaknya yang kurus, mencium rambut yang bau asap kayu. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Di sekeliling mereka, kampung tetap berjalan, orang lalu lalang, ayam berkejaran, seolah pertemuan itu bukan apa-apa bagi dunia. Di rumah papan yang sama, ia duduk di kursi reot. Istrinya menyuguhkan teh pahit. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, cuaca, harga beras, kesehatan. Hal-hal besar menggantung tak terucap. Akhirnya, perempuan itu berkata pelan, "Aku menunggu lama." Anak kita sering bertanya. Aku selalu bilang ayahnya sedang bekerja. Ia menunduk. Semua alasan yang dulu tampak masuk akal kini terdengar kerdil. Kekayaannya berdiri di luar, berkilau, tak berani masuk ke ruang sempit itu. "Aku salah," katanya akhirnya. Perempuan itu mengangguk, bukan sebagai pengampunan, melainkan pengakuan bahwa kesalahan itu nyata. Ia tidak langsung membawa mereka ke kota. Ia tinggal. Memperbaiki atap, menanam kembali ladang kecil, berjalan kaki bersama anaknya ke sungai. Ia belajar mendengar, sesuatu yang tak pernah diajarkan kota. Uang membantu banyak hal, tetapi waktu tidak bisa dibeli. Ia mengerti itu kini, terlambat namun jujur. Suatu sore, mereka duduk di beranda. Matahari tenggelam perlahan. Anaknya bersandar di bahunya. Istrinya menatap ke depan. "Kau akan pergi lagi?" tanya perempuan itu. Ia menggeleng. "Jika pergi, aku akan pulang." Kali ini, janji itu tidak diucapkan pada subuh yang pucat, melainkan pada senja yang tenang, dan ia berniat menepatinya.